Nanti di surga Firdausnya Allah udah gak kepanasan lagi. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, di sini ibu cari siapa? Cari Umi. Mana sih? Ibu hadir di peringatan Maulid Nabi, yang dicari siapa? Umi lagi. Ntar kalau saya nggak datang kecewa, repot, diviralin saya. Datang cari siapa? Di sini cari siapa? Hah? Kita datang nih, duduk di sini. Tadi udah baca Maulid udah? Udah baca Maulid. Ya, kita duduk di sini, datang ke sini tuh yang kita cari siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi. Walaupun kita dengan kasat mata nggak terlihat Rasulnya, tapi ini bentuk kita mengutarakan cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita duduk seperti ini, yang dengerin orang baca Quran tadi, ya. Terus kita baca Maulid, baca tentang bagaimana sejarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita di sini cari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya cari baginda itu apa? Kita cari cintanya Allah, kan gitu. Kita cari cintanya Allah, cari pandangannya Allah, cari nadrahnya Allah. Nanti nih Bu, di Quran dikatakan ya, semua orang nanti, semua manusia nanti akan berbondong-bondong datang membawa dosanya. Betul nggak Bu? Di padang mahsyar nanti, di yaumil mahsyar nanti, semua orang datang berbondong-bondong membawa dosanya. Gak ada yang dibawa yang lain kecuali dosa. Ada di sini yang gak punya dosa? Gak ada. Coba ngacung yang gak punya dosa, saya kasih teh botol pakai es batu nih. Nyebutin merek lagi gak di endorse. Saya kasih es teh manis nih, enak banget nih. Ngomong gak Bu? Dingin panas-panas gini, minum gini enak Bu. Ini kalau gini panitianya tahu diri berarti. Kadang dikasihnya air putih doang, air putih juga saya bawa dari rumah. Nanti di yaumil mahsyar semua manusia berbondong-bondong membawa dosanya masing-masing. Terus mereka cari siapa kira-kira? Cari siapa di yaumil mahsyar? Cari Nabi apa cari Rasul? Cari Nabi apa cari Allah? Hah? Cari Nabi Bu, minta syafaatnya. Kan gitu. Bukan berarti di sini banyak sebagian orang mengatakan ngapain Maulid, ngapain mengagungkan Nabi? Ya Allah aja mengagungkan Nabi. Betul nggak? Kan gitu. Tidak ada semua manusia ya, mau yang darah biru, ada darah biru di sini. Jilbab biru banyak. Ya. Manusia mau dia darahnya biru kek, mau darah merah kek, mau darah hijau, mau pelangi kek darahnya, gak ada yang bisa sampai untuk menembus Allah Bu, terkecuali baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, terkecuali Rasulullah. Dan di Quran dikatakan manusia akan datang berbondong-bondong membawa dosanya di yaumil qiyamah nanti, di yaumil mahsyar. Di yaumil mahsyar yang semuanya nafsi-nafsi Bu. Seorang istri lari dari suaminya, suami lari dari istrinya, anak lari dari orang tuanya, orang tua lari dari anaknya. Semua nafsi-nafsi sendiri-sendiri. Keringetnya kita nih nanti nih Bu ya. Kenapa kita keluar keringet? Karena kita ketakutan saat itu. Panas, gimana gak panas Bu? Sejengkal matahari ada di atas kepala kita di yaumil mahsyar nanti. Kita begini aja, kita kipasan mulu dari tadi. Di yaumil mahsyar nanti sejengkal matahari ada di atas kepala kita. Keadaan di yaumil mahsyar semua manusia datang berbondong-bondong membawa dosanya, dan mereka berkeringat-keringatnya Bu sampai ke kuping mereka. Terus sampai bisa menenggelamkan mereka. Makanya saling tindih satu sama lain. Bahkan dikatakan jika ada seorang wanita yang melahirkan di yaumil mahsyar, anak yang dia lahirkan dia jadikan pijakan kakinya Bu. Supaya apa? Supaya dia tidak tenggelam dengan keringatnya. Ini semua nafsi-nafsi semua datang membawa dosanya. Umat Nabi Musa datang menemui Nabi Musa minta pertolongan. Nabi Musa mengatakan, hari ini saya tidak bisa menolong. Aku tidak bisa menolong. Kan gitu. Karena aku tidak pernah ditolong oleh Allah waktu di dunia, waktu dikejar-kejar oleh kaumnya Fir'aun. Umatnya Nabi Isa datang menemui Nabi Isa. Nabi Isa mengatakan, aku tidak bisa kasih syafaat, tidak bisa kasih pertolongan.
Terus semua cari siapa kira-kira, Bu? Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cari syafaatnya beliau. Kan gitu. Bahkan Allah sendiri mengatakan, Bu, ya, kalau kepengen mencintai Allah, yang menyuruh Nabi sendiri untuk mencintai Allah harus mencintai Nabi, harus melalui baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu perantara, Bu. Perantaranya kita sampai ke Allah. Kita punya iman nih, Bu, walaupun iman kita ini naik turun, walaupun iman kita ini cuma sedikit yang ada dalam diri kita, tetapi setidaknya dengan iman kita, kita bersyukur asbab iman kita, kita mengenal Allah. Dari perjuangannya siapa, Bu, kita dikenalkan Allah? Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di saat Allah perintahkan beliau, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, Allah utus baginda Nabi Muhammad untuk menyebarkan rahmat ke seluruh alam. Ya. Gak mudah perjuangannya, Bu, untuk mengajak orang-orang saat itu di zaman jahiliyah, mengajak orang beriman kepada Allah. Perjuangannya beliau gak mudah. Mendapatkan teror fisik, ya, dicaci, dilemparin batu, dilemparin kotoran, diludahi, gak mudah. Untuk mengenalkan Allah. Nah, kita lahir sudah menjadi umatnya baginda Nabi Muhammad SAW, sudah mengenal Allah, kan gitu, beriman, sudah mengimani Allah. Ini nggak perlu minta sama Allah dilahirkan untuk jadi umat baginda Nabi Muhammad. Kita lahir sudah menjadi umat baginda Nabi Muhammad SAW. Maka Rasulullah SAW perantara, Bu. Nggak ada yang nggak ada yang mampu untuk menembus Allah terkecuali baginda Nabi Muhammad SAW, perantaranya dulu. Kan gitu. Ibu misalkan mau ketemu Pak Jokowi, misalkan, Bu, terus ibu main nyelonong aja, ditembak, Bu, sama pas pampres. Betul nggak? Ada protokolernya. Kan gitu, harus ada dilewatin dulu. Mau ketemu presiden ya ada protokolernya, ada aturannya. Nah, kita mau ketemu Allah, ya, ada protokolernya juga. Melalui siapa? Kekasihnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu kali nih, Bu, suatu hari para sahabat ini sedang berkumpul, Bu. Semua sahabat berkumpul. Lalu ada satu sahabat mengatakan, ya Rasulullah, aku ini mencintai Allah. Mengatakan begitu nih satu sahabat nih, Bu. Ya Rasulullah, aku mencintai Allah. Ya. Ini semua sahabat berkumpul jadi satu. Satu sahabat mengatakan, ya Rasulullah, aku mencintai Allah. Maka Rasulullah terdiam, Bu. Rasulullah diam. Bu, ntar aja kuenya, ntar aja. Ribet amat ya. Saya pulang nih. Jauh-jauh pulang. Jadi lupa kan saya mau apa ya. Semua sahabat nih lagi kumpul nih. Ada satu sahabat, beliau mengatakan, ya Rasulullah, aku mencintai Allah. Maka Rasulullah terdiam, Bu. Rasulullah itu tidak akan bicara. Kalau bicara itu semua wahyu yang datang dari Allah. Maka ini asbabun nuzul, ya, Bu, ya. Begitu sahabat ini mengatakan, ya Rasulullah, aku mencintai Allah. Maka Allah di sini mengatakan, Bu, ini ayatnya semua orang juga udah paham, udah tahu. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Qul, katakan ya Muhammad, jikalau dia benar-benar mencintaiku, ikuti. Fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Maka ikutilah. Siapa yang harus diikuti, Bu? Bu, siapa yang harus diikuti? Kan tadi ada sahabat nih, semua sahabat kumpul. Satu sahabat mengatakan, ya Rasulullah, aku mencintai Allah. Rasul terdiam. Ini asbabun nuzul ayat ini. Allah mengatakan kepada baginda Nabi Muhammad, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan ya Muhammad, jikalau kalian, mereka, umatmu, ya, benar-benar mencintaiku, maka ikuti.
Siapa yang harus diikuti? Kekasihnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Allah akan mengampuni kita. Pertanyaannya, apa yang harus diikuti, Bu? Apa yang harus diikuti? Yang harus diikuti akhlaknya beliau. Bagaimana dalam kehidupan beliau mengajarkan, menyebarkan rahmat. Allah yang memiliki rahmat melalui kekasihnya baginda Nabi Muhammad, beliau berdakwah dengan rahmat, dengan cinta, tanpa membenci. Beliau mengajarkan bagaimana interaksi, cara berinteraksi dengan manusia, sekalipun berinteraksi dengan para pembencinya. Saya mau tanya sama ibu-ibu, dulu para pembenci Rasulullah udah ada belum? Ada. Istilahnya kalau zaman sekarang apa? Netizen. Ya, netizen pada deterjen. Hatersnya sudah ada. Di zaman Rasul sudah punya haters, Bu. Sudah banyak pembencinya. Tapi pembencinya enggak ngumpet di handphone, Bu, enggak. Ya. Enggak ngumpet di jempol-jempolnya kalau lagi ngetik tuh. Siapa di sini? Saya. Oh. Saya. Yang suka ngetik-ngetik, komentarin orang dengan julidnya. Siapa ada nggak di sini? Nggak ada. Ini mah ibu solehah semuanya, insya Allah. Nggak ada satu, nggak ada dua. Ya, Rasulullah bu hatersnya di depan mata. Nggak suka sama Rasul lewat diludahi Bu. Kan gitu. Ibu pernah ngerasain nggak lewat rumah tetangga diludahin? Nggak ada kan? Ada. Jangan sampai. Hah? Rasulullah lewat nih, ya. Seorang Yahudi, ada nenek-nenek orang Yahudi, Rasul lewat, Rasul diludahi. Lewat lagi, Rasul diludahi lagi. Lalu apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Apakah balas meludahi? Enggak. Begitu suatu hari ini nenek tersebut nggak ada, Bu, nggak meludahi lagi, nggak terlihat orangnya. Rasul sedih, Bu, kehilangan. Emang kita lewat tetangga ngeludah, mau lewat lagi males banget nih, mana jalannya cuma situ-situ doang lagi. Kalau bisa muter dah kan gitu ya. Rasul tetap lewat lagi, diludahi lagi. Suatu hari ini tetangga nggak ngeludahin. Terus denger nih, dia lagi sakit, syukurin. Kan gitu ya, Bu ya. Walak dia tuh. Nah, itu kita. Rasul nggak gitu, Bu. Begitu yang meludahi Rasul ini nggak ada, Rasul cari tahu kemana. Beliau lagi sakit nih orangnya nih, orang Yahudi ini lagi sakit. Akhirnya Rasulullah pergi ke pasar beli buah, beli makanan. Rasul datang ke rumahnya. Dibawain buah, bawain makanan. Ya, bahkan si nenek Yahudi tersebut kaget begitu kedatangan Rasulullah, kaget, Bu. Ya Muhammad, kenapa engkau datang ke sini? Bukankah aku sudah berlaku buruk kepadamu? Apa jawab Rasulullah? Karena engkau belum mengenalku. Maka ada istilah tak kenal maka tak sayang. Kenali dulu, jangan kepo. Tahu kepo? Apa kepo? Cari tahu, apalagi pengen tahu, tapi jangan sok tahu. Kadang kepo sok tahu, salah lagi, dosa, Bu. Nah, ini yang relate dalam kehidupan kita nih, yang biasa manusia lakuin kepo. Kepo boleh nggak kira-kira? Kepengen tahu boleh nggak? Boleh, kepengen tahu yang baik. Jangan tetangga beli mobilnya kepo banget. Dapat duit dari mana ya dia? Perasaan kerjaan suaminya cuma RT doang. Ya Allah, Bu, sampai rezeki lakinya dicari tahu. Yang dikepoin udah tidur sampai mimpi, dia baru ngimpi, tidur juga belum, pakai koyok kanan kiri. Ada yang begitu di sini? Ada? Nggak ada, ini mah solehah semua insya Allah. Paling juga ada 1, 2, 3. Ada? Nggak ada, ini mah solehah semua insya Allah. Paling juga ada 1, 2, 3.
Itu cari tahu yang baik. Udah kenal, enakan gitu. Rasul juga gitu. Jangan cuma sekedar tahu doang. Oh saya tahu baginda Nabi Muhammad kekasih Allah, Nabi saya. Jangan cuma sebatas itu doang, tapi kenali bagaimana beliau mengajarkan kehidupan, dalam kehidupan berinteraksi dengan manusia seperti apa. Bagaimana cintanya beliau. Bagaimana hari-hari beliau ini mikirin kita, Bu. Hari-hari beliau mikirin kita. Sampai dosanya kita nih, maksiatnya kita, beliau nangis buat kita. Saya tanya sama ibu-ibu, ibu pernah gak 3 hari gak makan? Pernah 3 hari gak makan? Gak pernah. Makan 3 hari pernah? 3 kali pernah? Sehari 3 kali makan? Belum ngomilnya ya Bu ya? Belum jajannya. Rasulullah 3 hari pernah gak makan, Bu? Azan ya? Azan? Emang jam berapa? Dengerin azan dulu ya, Bu. Azan baru jam 2. Jam 11. Jam 1 lewat. Terdekat ya Bu, ini masih terdekat. Selesai itu nggak ini lagi, karena kan kelilingan masjid di sini mobil semua ini udah mana? Bu, kalau habis azan nih, guru saya ngajarin, kalau selesai azan baca doa setelah azan itu doanya diijabah. Maka yang punya hak untuk didoain sama kita adalah orang tua kita. Selesai baca doa setelah azan, tambahin ya arhamar rahimin, Rabbighfirli wa liwalidayya, Rabbighfirli wa liwalidayya, Rabbighfirli wa liwalidayya, Rabbighfirli wa liwalidayya, warhamhuma kama rabbayani shaghira. Tambahin gitu ya, insyaallah. Baik, ibu yang dirahmati oleh Allah. Sampai mana tadi, Bu? Sampai mana, Bu? Kepo. Nanti ingat kepo. Kita cari tahu kehidupan Rasulullah. Bagaimana Rasulullah itu hari-harinya mikirin kita umatnya, Bu. Bahkan dosanya kita, maksiatnya kita ini, kita bikin dosa. Ya, yang Rasul yang nangis, Bu. Rasul mikirin bagaimana supaya umatnya ini gak ada satupun yang masuk neraka. Suatu hari dikisahkan malaikat Jibril mendatangi rumah Rasulullah SAW dan mengabarkan bahwa Allah menciptakan hari ini, Allah menyalakan api neraka. Ya Rasulullah, hari ini Allah
mengobarkan api neraka ya Rasulullah, dan semua malaikat ketakutan. Maka aku mendatangimu bertabaruk kepadamu, karena engkau manusia yang dicintai oleh Allah. Maka Rasulullah bertanya, ya Jibril, ceritakan kepadaku bagaimana keadaan neraka saat itu. Neraka itu terdiri dari 7 lubang. Satu lubang dan lubang lainnya itu jaraknya 70 tahun lamanya. Lubang yang pertama untuk orang-orang munafik. Apa ciri orang munafik, Bu? Ciri orang munafik apa, Bu? Jika berkata dia dusta, jika berjanji ingkar, jika dipercaya berkhianat, tidak amanah. Ini ciri-cirinya. Semoga kita terhindar dari sifat demikian ya. Yang pertama untuk orang-orang munafik. Yang selanjutnya untuk orang-orang kafir, untuk orang Yahudi, penyembah matahari, penyembah berhala, semua sampai neraka ke-7. Malaikat Jibril terdiam. Hingga Rasulullah SAW bertanya, ya Jibril, kenapa diam? Engkau belum melanjutkan neraka ke-7 untuk siapa ya Jibril? Maka malaikat Jibril menunduk dan mengatakan, maafkan aku ya Rasulullah. Neraka ke-7 Allah ciptakan untuk umatmu yang melakukan dosa besar belum bertobat kepada Allah. Seketika itu Rasulullah pingsan, Bu. Mendengar itu Rasulullah pingsan. Maka malaikat Jibril mengangkat tubuh Rasulullah, meletakkan ke atas pangkuan Jibril. Gak lama Rasulullah terbangun, menangis, bertanya lagi, betulkah Jibril neraka ke-7 Allah ciptakan untuk umatku ya Jibril? Menangis, iya ya Rasulullah. Setelah itu, Bu, Rasul 3 hari tidak mau bicara, di dalam rumah tidak mau makan, terkecuali saat sholat Rasul keluar. Sampai akhirnya para sahabatnya mencari Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar Siddiq mendatangi rumah Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah, bolehkah aku masuk? Rasul terdiam, gak mau menjawab, gak mau bertemu. Hingga Sayyidina Abu Bakar Siddiq pulang, di jalan bertemu dengan Sayyidina Umar. Sayyidina Umar bertanya, ya Abu Bakar, kenapa engkau menangis? Sayyidina Abu Bakar mengatakan, aku baru dari rumah Rasulullah, karena Rasulullah sudah 3 hari berdiam diri. Aku khawatir dengan keadaan Rasulullah. Maka Sayyidina Umar mendatangi rumah Rasulullah, dan sama hasilnya. Rasul tidak mau membukakan pintu. Hingga pulang di jalan bertemu Salman Al-Farisi. Salman bertanya, ya Umar, kenapa engkau menangis? Diceritakanlah keadaan Rasulullah. Sampai akhirnya Salman Al-Farisi datang ke rumah Rasulullah, sama hasilnya pun sama. Hingga akhirnya Salman Al-Farisi pulang, mendatangi rumah putri tercinta Rasulullah. Siapa putri Rasulullah, Bu? Sayyidah Fatimah Zahra. Maka begitu Sayyidah Fatimah mendengar bahwa 3 hari ayahnya tidak keluar rumah, buru-buru Sayyidah Fatimah mendatangi rumah Rasulullah, rumah ayahnya. Begitu mengucapkan salam, Rasulullah langsung membukakan pintu, karena yang datang putrinya. Rasulullah itu cinta banget, Bu, sayang banget sama putrinya. Bahkan kalau Rasul rindu dengan wanginya surga, Rasul mencium kening putrinya Sayyidah Fatimah. Karena Sayyidah Fatimah ya, itu adalah penghulunya wanita di surga nanti. Pemimpinnya kita di surga, Bu, nanti Sayyidah Fatimah. Makanya rugi kalau kita perempuan nih di dunia kita nggak berjumpa, belum pernah berjumpa, belum pernah melihat wajahnya Sayyidah Fatimah. Nanti kita nggak ada satu rombongan dengan beliau, rugi, Bu. Bagaimana supaya kita bisa nanti satu rombongan nih, Bu, sama Sayyidah Fatimah? Nanti kan semua bakalan melewati sirat ya, Bu. Ibu tahu Siratal Mustaqim, satu helai rambut dibelah 7, bawahnya api jahanam yang menyala-nyala, api neraka. Semua orang akan melewati situ. Ada yang terpleset, ada yang nggak berani melewati. Ya, tetapi Allah izinkan Sayyidah Fatimah putri Rasulullah saat melewati sirat beserta rombongannya, Bu, melewati dengan lancar. Bahkan Allah berseru, wahai kalian semua penghuni mahsyar, pejamkan mata kalian,
tundukkan kepala kalian, pejamkan mata kalian, karena Sayyidah Fatimah bintu Muhammad akan melewati sirat beserta rombongannya. Mana para pecinta Muhammad? Lewatlah. Gak ada yang boleh ngelihat, Bu. Ya, terus lewat dengan rombongannya. Tidak ada api jahanam yang menyala-nyala, gak ada. Lewat. Diizinkan oleh Allah melewati Siratal Mustaqim dengan enaknya. Kan gitu. Kalau nggak ada kita di situ, demi Allah rugi, Bu. Ya, maka semoga kita semuanya, asbab kita hadir di sini, asbab kita merayakan kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW, asbab kita bersolawat, kita nanti bisa melewati sirat di belakang rombongan Sayyidah Fatimah. Kembali lagi ke cerita tadi, Bu. Ya. Akhirnya begitu dibukakan pintu, putrinya kaget melihat kondisi ayahnya, kondisi Rasulullah yang kurus, pucat. Maka Sayyidah Fatimah bertanya, wahai ayahku, apa yang terjadi? Apa yang kau lakukan? Kau tampak pucat, engkau kurus sekali, wahai ayahku, apa yang terjadi? Menangis. Lalu Rasulullah menceritakan, ya putriku Fatimah, bagaimana aku sanggup makan sedangkan aku mendengar Jibril mengatakan Allah menciptakan neraka ketujuh untuk umatku, ya Fatimah. Menangis, Bu. Rasul gak makan 3 hari, cuma mikirin ini, Bu. Enak gak kita jadi umat Muhammad? Coba umat baginda Nabi Muhammad yang bikin dosa, yang maksiat, coba Rasul pikirin. Rasul yang nangis, Rasul yang gak tidur. Bahkan diriwayatkan lagi saat Rasul bermalam di rumah istri beliau Ummu Aisyah. Di saat malam hari Ummu Aisyah terbangun, tidak terlihat Rasulullah di sampingnya. Dicari sama Ummu Aisyah, di mana Rasulullah? Ternyata Rasulullah sedang di dalam masjid, sedang sholat, Bu. Lama sekali sholatnya, ditungguin oleh beliau. Begitu selesai sholat, Ummu Aisyah bertanya, ya Rasulullah, engkau ini kan manusia yang gak punya dosa, kapan kau istirahatnya ya Rasulullah? Aku perhatikan dalam satu malam engkau sholat taubat 100 rakaat hingga kakimu bengkak ya Rasulullah. Engkau bertaubat 100 kali, engkau sholat 1000 rakaat. Engkau kan gak punya dosa, untuk apa engkau melakukan ini sedangkan engkau belum tidur ya Rasulullah? Apa jawab Rasul, Bu? Jikalau aku tidur, bagaimana keadaan umatku ya Pak, ya Aisyah? Siapa yang memikirkan umatku? Aku bertobat hingga kakiku bengkak. Satu malam 100 kali taubat. Ini semua untuk umatku. Jikalau ada hari ini umatku dicabut nyawanya oleh Allah, dia belum bersempat bertobat, aku jadikan taubatku ini untuk menambal tobat umatku. Coba, Bu, kurang enak apa, Bu? Ya, kita yang bikin dosa setiap hari, kita yang maksiat setiap hari. Rasul yang mikirin, Bu, gak kepengen ada umatnya masuk neraka. Bahkan Rasul sanggup berdiri di jalan sebelah kiri yang masuk ke dalam neraka. Ada 2 mimbar, Bu. Ada 2 mimbar nanti. Mimbar kanan jalan menuju surganya Allah, mimbar kiri jalan menuju nerakanya Allah. Ada 2 mimbar di situ. Mimbar kanan yang berdiri Nabi Ibrahim alaihissalam, mimbar kiri yang berdiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau berdiri di mimbar sebelah kiri sedangkan kedudukanmu kan lebih tinggi dari Nabi Ibrahim? Kenapa engkau tidak berdiri di mimbar sebelah kanan, jalan yang menuju ke surga? Kenapa engkau berdiri di sebelah kiri, jalan menuju neraka? Apa jawab Rasul? Supaya aku bisa melihat umatku saat ada umatku yang masuk neraka, aku menolongnya. Ini enak gak? Enak gak jadi umat baginda Nabi Muhammad? Kita yang dosa, kita yang hari-hari bikin maksiat, beliau yang nangis buat kita, bahkan rela gak makan 3 hari itu. Apa dong yang bisa kita banggain? Mau nemplokin kotoran dosa mulu ke Rasul. Udah gak perlu, Bu, bikin Rasul sedih. Udah terlalu banyak air mata yang dikeluarkan oleh Rasulullah buat kita. Rasul berkorban harta, Rasul berkorban waktu, Bu, gak tidur, berkorban nyawa, dikejar-kejar mau dibunuh.
apa yang aku rasakan. Biar aku saja yang ngerasain rasa sakitnya. Tuh cintanya Rasul kepada kita. Lalu bagaimana cintanya kita, Bu? Apa wujudnya cinta kita? Tunjukkan kalau kita ini cinta dengan apa? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalau cinta Allah, jalankan apa-apa yang menjadi perintahnya Allah. Yang Allah nggak suka tinggalin. Jalankan semua yang Allah perintahkan. Yang kira-kira bikin Allah nggak ridho, Allah nggak senang, tinggalin. Allah itu nggak senang, Bu, nggak suka ngelihat hamba-hambanya saling debat, hamba-hambanya saling caci maki. Allah memerintahkan, Allah kepengen ibu kita nih manusia, kita hamba Allah satu sama lain ini punya hati yang rahman, pengasih, penyayang. Bahkan Allah katakan dalam Quran nih, surat Al-Furqan ayat 63, wa kana min ibadi rahman, jadilah kalian hamba-hamba yang rahman. Allah kepengen kita seperti itu. Ciri-cirinya apa sih hamba yang rahman? Di surat Al-Furqan ayat 63 Allah katakan, ya, orang yang berjalan dengan rendah hati. Dan jika ada orang yang datang, orang jahil datang menghinanya, maka dia cukup mengatakan salam, nggak perlu marah, nggak perlu didebat. Itu kita lihat dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Bagaimana Rasulullah pengasih. Rasulullah memuliakan orang, memuliakan para pembencinya, yang akhirnya pembenci jadi cinta. Nenek Yahudi yang meludahi Rasul akhirnya memeluk agama Islam, beriman kepada Rasulullah. Ini karena sudah kenal, karena dicontohkan akhlak yang luar biasa oleh Rasulullah SAW. Maka kalau kita cinta, ikuti. Kalau kita mengikuti jalannya baginda Nabi Muhammad SAW, berkah, Bu, selamat. Dua hal nih, Bu, dalam hidup nih, dua hal yang harus kita ingat dan dua hal yang harus kita lupakan. Apa dua hal yang harus kita ingat? Yang pertama, ingat kebaikan orang lain. Ingat kebaikan orang lain. Jangan dilupain juga, Bu. Jangan kacang lupa kulitnya, kulit lupa kacangnya. Apalagi makan sama kulit-kulitnya. Yang pertama, jangan lupakan, ingat kebaikan orang lain. Lalu yang kedua, ingat perbuatan buruk kita sama orang lain. Kalau kita pernah ngegibahin tetangga, minta maaf buru-buru, Bu. Pertanyaannya, lebih mudah meminta maaf atau memaafkan? Lebih mudah meminta maaf atau memaafkan? Hah? Memaafkan. Lebih mudah meminta maaf. Yang sulit itu memaafkan, betul nggak? Minta maaf mah gampang. Apalagi sekarang ada handphone, tinggal di-share doang. Kalau udah mau Idul Fitri, udah itu orang pada minta maaf lewat handphone semuanya, dengan kata-kata puitisnya, kan gitu. Tapi giliran ketemu orangnya masih gedek, masih kesel. Berarti lebih susah untuk memaafkan ketimbang meminta maaf. Padahal sesungguhnya saat kita memaafkan, kita sedang berdamai dengan diri kita sendiri, Bu. Bukan berdamai dengan orang lain. Kita ngajak diri kita damai. Supaya apa? Kita nggak mau menciptakan dendam dalam hidup kita, dalam diri kita. Kenapa? Mati bawa dendam, Bu, nggak selamat. Itu doang. Terus ngapain? Kita aja belum tentu selamat, ditambahin kita dendam sama orang. Makanya ingat kebaikan orang lain dan ingat perbuatan buruk kita sama orang lain. Supaya apa? Ada proses pembelajaran buat diri kita. Kita tarbiyah diri kita, ya. Kita taubat, kita berubah akhlak kita. Lalu yang kedua, dua hal yang harus dilupakan. Lupakan kebaikan kita sama orang lain, gak usah diingat-ingat, Bu. Kita sering bantu saudara kita, gak usah diingat-ingat tuh deh. Kenapa? Lupain aja kebaikannya, berbuat baik aja. Karena orang baik gak ada yang bilang-bilang saya baik. Pernah gak ibu bilang-bilang, saya orang baik loh? Pernah, Bu? Ini, Bu, apa ibu? Ini apa ibu? Orang baik gak akan bilang-bilang
lagi Allah bisa. Benar nggak Bu? Bu, saya pernah terjebak di rumah yang terbakar, rumah saya, yang bagi saya nih, saya mustahil untuk hidup Bu. Gak bakalan bisa keluar nih saya, di rumah saya dibakar orang, saya sama anak-anak saya terkepung, api semuanya, dalam hati saya, wah mati nih saya nih. Saya sama anak-anak mati nih. Mustahil buat saya bisa keluar. Gelap semua, nggak ada lampu, mati semua, api di mana-mana, panasnya luar biasa, udah kayak di neraka. Tapi lihat, Allah yang maha baik, Allah masih terus ngasih kesempatan kita. Hari ini ibu maksiat pagi hari sampai malam hari, Allah bentangkan tangannya nunggu siapa yang mau datang bertobat. Malam hari ibu maksiat sampai pagi hari, Allah bentangkan tangannya nunggu siapa yang mau bertobat. Itu maha kasihnya Allah. Bahkan seorang Fir'aun sekalipun, Allah masih punya rahmat buat Fir'aun Bu. Allah kirim Nabi Musa supaya bisa bicara dari hati ke hati. Allah nungguin tobatnya Fir'aun. Berarti kan Allah punya rahmat, walaupun Fir'aun gak tahu batin gitu, tapi Allah masih menunggu. Allah punya rahmat. Fir'aun Bu, nah kita kan kayak Fir'aun kan gitu. Maka Allah mempunyai cara yang lebih mustahil lagi, yang menurut kita saat itu buat saya mustahil saya selamat dari kebakaran api itu. Tapi lihat, bukan manusia yang menyelamatkan saya, tapi Allah. Ada tangan Allah yang menggiring saya, yang memberikan kesempatan saya dan anak-anak hingga bisa loncat dari lantai 2, yang akhirnya innalillahi ya Allah, udah terserah Engkau. Tapi bersyukurnya apa? Walaupun habis tuh rumah, semua habis, gak disisain. Saya cuma punya satu pakaian saja. Semua harta saya semua habis. Tapi saya bersyukur. Kenapa? Ya Allah, masih dikasih kesempatan hidup sama Allah. Padahal kesempatan itu cuma datangnya sekali di dunia Bu. Betul nggak? Kalau kita udah mati selesai, gak ada kesempatan. Adanya kesempitan di dalam kubur. Kan gitu. Maka manfaatkan kesempatan yang Allah berikan di dunia. Waktu sisa kita, waktu sekarang nih, kan kita nggak ada yang tahu Bu siapa yang mati duluan. Ibu-ibu mau duluan silakan, saya belakangan aja. Ya, nggak ada yang tahu. Emang ibu tahu kapan mati? Tahu nggak? Syarat mati nggak nunggu tua dulu, yang muda banyak yang mati. Syarat mati nggak nunggu sakit dulu, yang sehat banyak yang mati. Suami saya sehat 40 tahun Bu, nggak sakit mati. Kenapa? Ya karena jatah hidup di dunianya udah habis. Emang kita tahu sampai berapa tahun lagi kita? Saya sekarang 46 tahun, nanti bulan November tanggal 26 saya jelasin nih. Kalian aja mau ngasih kado. Dipaketin ya Bu ya. Rumah saya deket ini di Cibubur. Nah kan gitu. Tanggal 15 Oktober saya bikin maulid di rumah saya, datang gantian ya, awas ya datang. Ya undang, bawa berbis-bis. Kalau nggak muat ya duduk di bis aja udah. Rumah saya kecil Bu. Ini Allah punya cara yang lebih mustahil lagi, yang bagi saya mustahil saya bisa keluar dari kepungan api tersebut. Tapi Allah punya cara yang lebih mustahil lagi bagi kita. Maka ini, lupakan kebaikan kita kepada orang lain. Gak usah diingat-ingat. Kenapa? Takut kita kecewa. Kita udah sering nolong, tiba-tiba kita lagi susah mau minta tolong, mereka pada nggak ada yang nolongin kita. Kita kecewa nanti. Ya, kan gue udah sering nolong lu tahu. Tiap bulan dikasih juga, kan gitu. Diungkit-ungkit buat apa? Nanti akhirnya nggak ikhlas. Sia-sia amal kita. Makanya udah, kita punya Allah ya, yang maha kaya, yang maha tahu. Allah nggak tidur. Apa yang sudah kita berikan untuk orang lain, Allah akan ganti lebih dari apa yang kita berikan. Jadi berbuat baik-baik saja. Muliain orang tanpa harus kita minta dimuliakan balik. Berbuat baik tanpa harus kita minta dibalas kebaikan. Enggak, udah. Tapi dengan akhlak, insya Allah Allah yang memberikan hidayah. Yahdillahu linurihi man yasha. Allah memberikan hidayah kepada siapapun yang Allah kehendaki. Ya, yang kau benci jadi cinta. Lihat dong Rasulullah, betapa Rasul dibenci, tapi Rasul tetap memanusiakan manusia. Misinya Rasulullah itu memanusiakan manusia Bu. Rasul diludahi gak balas meludahi. Lihat saat Rasul di kota Taif, ya, saat Rasul di kota Taif, Rasul diusir, dia lemparin batu berdarah-darah. Apakah Rasul balas Bu? Marah? Enggak. Bahkan gunung-gunung, malaikat penjaga gunung Taif mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, jikalau engkau hari ini meminta gunung-gunung ini aku
Rasul bilang, ya udah hancurin aja deh. Enggak bu, Rasul mengatakan jangan. Aku takut Allah murka. Biarkan, nanti suatu saat akan ada dari mereka yang beriman kepada Allah dan beriman kepadaku. Tuh, Rasul tuh baik sangka aja sama orang. Doa punya Allah yang maha rahmat. Biarkan, asal Allah jangan murka kepada mereka. Biarkan aku berada seperti ini. Ini yang dilakukan Rasulullah. Maka berbuat baik. Lupakan kebaikan kita kepada orang lain. Lalu lupakan keburukan orang lain, kezaliman orang lain terhadap kita. Ya, lupakan kezaliman orang lain terhadap kita. Kenapa harus dilupain? Supaya nggak muncul benci, dendam. Kan gitu. Ini hati tempat pandangannya Allah, bu. Hati ini mesin nih yang bekerja. Kalau mesinnya rusak, kira-kira rusak semua nggak bu pekerjaan? Ibu punya mesin cuci rusak, nggak punya duit buat nge-laundry, nggak ada yang ngebantuin, repot nggak tuh? Ada majelis taklim nggak bisa datang, kerjaan keteter semua, belum nyapu, belum ngepel, belum masak, belum nyuci, aduh, ya bu ya. Tapi kalau ada mesin cuci, tinggal masukin doang, pencet, kerja sendiri, kita bisa nyambung yang lain, bisa nyapu, bisa ngepel, bisa masak, kelar semua urusan, kan gitu. Mesinnya rusak, ini hati kalau udah rusak, bagaimana ibadah kita sampai kepada yang memiliki hati, yang memandang hati kita Allah. Ini hati tempat pandangannya Allah, bu. Hati tempat pandangannya Allah. Allah kalau mau ngasih nur, mau ngasih cahaya di kolbunya manusia, di kolbu hambanya, Allah perhatikan dulu keadaan hatinya. Hati tempat. Berarti kan kalau namanya tempat harus bersih, bu. Ini ada gelas nih. Ini kalau gelasnya kotor, saya nggak akan nuangin air ke dalam gelas ini, betul nggak bu? Saya mau minum, mau nuangin air, tapi saya lihat gelasnya kotor banget, nggak akan saya tuangin air ini. Saya minta gelas yang lain yang bersih, buat saya tuangin. Ini namanya tempat, dan hati tempat Allah memandang, hati tempat Allah memberikan hidayah, memberikan cahayanya ke dalam hati manusia. Maka bersihin hatinya. Yang punya benci sama orang, ngapain benci sih bu? Allah aja nggak benci sama kita. Hari ini kita maksiat, terus habis maksiat kita tobat, kita doa, kita minta rezeki sama Allah, dikasih nggak kira-kira? Dikasih nggak sama Allah? Apa yang kita minta tanpa kita sadar, Allah sudah memberikan banyak lebih dari apa yang kita minta. Allah nggak benci. Kan ente habis maksiat, ngapain aneh ngasih ente? Allah nggak bilang gitu. Allah kasih makasih aja, kan gitu. Ngapain benci, hilangin nih ya. Allah aja nggak pernah benci sama hambanya. Hambanya maksiat ditungguin sama Allah kapan mau tobat. Allah maha pengasih, maha penyayang. Maka kenali Allah supaya kita bisa berkasih sayang. Allah aja maha pengasih, maha penyayang, kan gitu. Nah kita siapa? Dijamin masuk surga juga belum, bu. Demi Allah, saya duduk di sini bukan berarti saya lebih baik dari ibu-ibu, enggak. Ibu-ibu salah ngundang aja, orang saya bukan ustazah diundang, kan gitu. Yang duduk di sini banyak dosa, bu. Ini dosa ditutupi sama Allah. Setiap hari masih ngerayu Allah buat ngampuni dosa kita. Kita ini di dunia sedang nggak baik-baik saja, betul nggak? Semua sedang dinilai sama Allah. Saya, ibu yang di belakang, ujung kanan kiri, semua ini semua lagi dinilai sama Allah. Siapa yang pantas duduk di surganya Allah, siapa yang pantas masuk ke surganya Allah. Jadi kita semuanya sedang dinilai. Terus ngapain kita repot-repot nilai orang, bu? Ngapain repot nilai orang? Ngapain repot-repot nilai ibadah orang? Oh itu yang pada maulidan itu neraka semua, kafir semuanya. Nauzubillah min dzalik. Mau nggak ngikut maulid nggak apa-apa, tapi ini dijaga, betul nggak? Kan gitu. Allah saja nggak pernah benci, baginda Nabi aja nggak pernah benci dengan umatnya, dengan para pembencinya nggak benci, nggak pernah menilai ibadah orang, nggak pernah menilai fisiknya orang. Itu kita sedang dinilai. Maka berikan nilai terbaik bu dari dalam diri kita, walaupun dengan keimanan kita naik turun. Tapi iman dan takwa ini seperti dua sisi mata uang, nggak bisa dipisahkan. Nggak bisa dipisahkan. Ya. Iman itu bisa bertambah, iman itu bisa berkurang.
Iman bertambah dengan kita taat kepada Allah, iman berkurang dengan kita maksiat kepada Allah. Itu imannya manusia, bisa bertambah, bisa berkurang, tergantung dengan diri kita. Ya, maka sering-sering hadir majelis, sering-sering menuntut ilmu. Ya, karena barang siapa yang meniti jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah mudahkan jalannya menuju surganya Allah. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, sampai jam berapa saya? Terus maghrib. Kagak punya laki, Bu? Ibu gak punya laki? Kalau saya mah kagak ada, nyantai aja. Ibu pulang lagi nunggu. Kalau yang laki gak ridho, ibu kalau pulang dari sini gak dapat apa-apa. Kunci surganya istri ada pada siapa coba? Suami sampai maghrib. Gile bener. Ibu sanggup, saya gak sanggup. Ibu puas, saya lemas, Bu. Ya. Suaminya lagi nonton di mana nontonnya? Hah? Oh, di belakang. Ya orang cuma 5 orang, ini udah banyak banget. Tuh buat kayak gini-gini. Kalau suami siapa itu tuh yang gini-gini tuh? Kan gitu. Ya. Di dunia ini, Bu, Allah ciptakan dunia ini untuk kita. Tapi kita nggak diciptakan untuk tinggal di dunia selamanya. Ibu mau panjang umur? Mau panjang umur? Panjang umur sendiri doang gitu. Semua pada mati, ibu sendiri aja di dunia. Kalau minta sama Allah panjang umur dalam taat, panjang umur dalam ibadah, jangan cuma panjang umur doang. Panjang umur gak manfaat juga buat apa? Panjang umur gak sholat juga buat apa? Ada di sini yang gak sholat? Ada yang gak sholat? Doain yang gak sholat, doain, Bu. Ya. Doain, jangan dimarahin, jangan dibilang neraka lu, kita aja belum tentu masuk surga. Ya, Bu, kalau kita masuk surga cuma ngandalin amal soleh kita, ya Bu. Kalau saya berharap masuk surga dengan amal soleh saya, ya Allah, Bu, diketawain. Tapi kita masuk surga karena kita punya Nabi, Bu, punya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Bu, yang dengan rahmatnya, yang kepengen umatnya ini masuk surga. Dan kita jangan kepedean dengan amal soleh kita. Manusia ini gak ada yang bisa jamin dirinya istiqomah, bener gak? Kalau imannya lagi kencang, sholat duha 12 rakaat juga dikerjain tuh. Coba lagi imannya lagi turun, lagi dikasih kesenangan di dunia, lagi dompetnya lagi penuh, isinya tebel, sholat duha 2 rakaat aja males. Coba kalau lagi gak punya duit, 12 rakaat ya sanggup tuh. Bener gak? Ini manusia. Lihat, mau suatu hari ini Nabi Musa pernah bertanya sama Allah. Nabi Musa pernah bertanya sama Allah, ya Allah, di antara ibadahku nih, sholatku, zikirku, puasaku, di antara 3 ibadahku ini mana yang paling engkau cintai, ya Allah? Apa kata Allah, Bu? Semua ibadah yang kau lakukan untukmu. Sholatmu untukmu, bukan untukmu. Saat engkau menjalankan sholat, engkau mengerjakan sholat supaya engkau terhindar dari perbuatan keji. Jadi sholatmu untukmu, bukan untukmu. Bu, kira-kira nih, Allah butuh sholat kita enggak? Allah butuh sholat kita enggak? Enggak. Sholat kita sholat karena kita yang butuh. Karena sholat bisa nyelamatin akhirat kita. Sholat bisa nyelamatin alam kubur kita. Makanya kita sholat. Allah mah gak butuh. Ente mau sholat, ente mau kagak sholat, itu ente aneh kagak butuh, kata Allah. Kan gitu. Terus zikir yang kau lakukan itu untukmu, bukan untukku. Saat kau berzikir supaya jiwamu tenang. Kan gitu. Allah butuh gak pujiannya kita, Bu? Butuh gak? Enggak, kita yang butuh puji Allah. Kan gitu. Ya memang Allah sepantas-pantasnya yang dipuji, tapi Allah mah gak butuh pujian kita, enggak. Allah maha kuasa, Allah maha hebat, Allah maha segalanya. Kan gitu. Puasamu untukmu, bukan untukku. Saat engkau berpuasa supaya engkau terjaga dari hawa nafsu, kata Allah. Maka Nabi Musa bertanya lagi, ya Allah, kalau 3 ini bukan amalan yang paling engkau cintai, lalu amalan mana? Dari 3 amalan ini, sholatku, zikirku, puasaku, bukan amalan yang paling engkau cintai, maka amalan mana yang paling engkau cintai, yang membuat engkau senang, ya Allah? Apa jawab Allah, Bu?
memasukkan rasa bahagia di hatinya manusia. Bu, nyenengin orang itu pahalanya lebih dari sholat 1000 rakaat. Ibu pernah nggak pertanyaannya sholat 1000 rakaat? Senengin orang aja udah. Yang sholat banyak, yang nyenengin orang nggak banyak, betul nggak? Ada orang sholat masuk neraka, Bu. Kenapa? Ada kisah nih, suatu hari seorang perempuan di zaman Nabi, sholatnya Masya Allah, ibadahnya luar biasa, salehah banget, ahli ibadah. Wanita ahli ibadah. Ada seorang wanita lapor ke Nabi, ya Rasulullah, aku punya tetangga nih. Tetanggaku nih Masya Allah wanita yang ahli ibadah, tetapi setiap hari dia menyakiti tetangga yang lain dengan lisannya. Ini hati-hati nih Bu. Penghuni neraka banyak kaum siapa? Laki-laki apa perempuan? Mana perempuan? Mana perempuan? Saya perempuan. Ibu perempuan apa bukan? Angkat tangan dong, jangan malu. Gitu. Ya. Neraka banyak kaum perempuan. Kenapa? Asbabnya apa? Salah satunya nih, susah jaga lisan. Nih kalau perempuan, the power of emak-emak, kalau udah ngomongin orang, lupa semuanya. Betul nggak? Mana mama? Ngacung, jangan ngaku gadis, sudah kelihatan dari wajahnya. Mama mana mama? Jangan ya Bu. Mama rasa gadis. Ada aja celotehnya. Jangan Bu, ngapain ngomongin orang Bu. Orang juga punya telinga, kita punya telinga, orang punya lisan. Kita kalau diomongin kita juga nggak senang. Betul nggak? Betul. Hati-hati kalau punya hobi gibah, hati-hati Bu. Hati-hati. Allah itu mematikan kita di dunia dengan apa yang kita senangi di dunia. Kebayang nggak kalau hobinya ibu-ibu gibah? Seneng ngomongin orang, matinya lagi gibah, lagi monyong-monyong. Lagi monyong Bu, mati dicabut nyawa. Di foto juga kagak cakep Bu. Nauzubillah min. Nah, jangan ya Bu ya. Jangan ngomongin orang udah, nggak ada manfaatnya udah. Saya nggak ngomongin orang kok, cuma saya ngangguk-ngangguk doang, dosanya sama. Dengerin asik ngangguk-ngangguk, jangan Bu, jangan udah. Cari komunitas yang baik. Ya. Cari pertemanan yang baik. Yang nggak demen gibah, nggak demen ngadu domba. Udah deh, kita ini lagi minta diselamatin sama Allah. Kita ini belum pada dijamin masuk surga. Kan gitu, hindari yang kayak gitu deh udah. Kita selamatin diri kita, selamatin diri keluarga kita, ya. Wa anfusakum wa ahlikum nar, jaga dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Itu kata Allah, bukan kata saya, bukan. Ya. Ini kata Allah. Buat kita selamat di dunia dan akhirat ini, jaga dirimu, keluargamu dari siksa api neraka. Ini di neraka banyak kaum perempuan. Salah satunya karena nggak bisa jaga lisannya. Yang kedua yang menjadikan asbab perempuan banyak menjadi penghuni neraka karena dia kufur nikmat. Maka ada yang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa penyebab kami kaum perempuan menjadi penghuni neraka? Apakah kami kufur kepada Allah? Kufur nikmat kepada Allah? Kata Rasulullah tidak, tapi kufur nikmat kepada suami kalian. Bu, pengen masuk surga? Pengen masuk surga? Udah punya kuncinya belum? Nah, di mana kuncinya? Sama suami, cari ridhonya suami Bu. Pernah nggak nanya sama suami, mas manggilnya apa? Mas suami manggilnya apa? Mbak? Ya Allah, hebat banget orang Depok. Manggilnya Mbak. Tapi jangan dipanjangin ya Mbak. Gitu jangan. Ayang Mbak. Ayang Mbak. Ridhomu buat aku udah berapa persen sih yang Mbak? Tanya Bu, pernah nanya nggak gitu? Tanya. Kalau kira-kira suami bilang ya baru 50%. Kan suami itu kalau ridho sama istri 100%, istri masuk surga Bu. Amin. Mau kayak gimana pun model suaminya nih. Mau suaminya kagak sholat, yang penting suaminya kagak nyuruh ibu maksiat, ya. Ibu doain, kan ibu ini senjatanya doa. Doa wanita soleha ini Bu, Masya Allah, setara dengan doanya 70 wali. Ibu
nggak Bu? Pengen saya kasih tahu nggak Bu ciri istri-istri soleha yang dirindukan surga? Mau? Praktekin tapi ya. Awas aja kagak dipraktekin. Nah, ini ilmu biar suaminya makin seneng kalau ibu ngaji. Lagi ngaji dikasih duit 10 juta. Amin lagi deh. Kali aja suaminya khilaf. Kan gitu. Kan yang diharapkan dari kita duduk di majelis itu ada perubahan dalam diri kita, betul nggak Bu? Ngapain ibu ngaji Senin sampai Minggu ngaji mulu tapi nggak berubah-berubah, sama suami melawan mulu, sama suami melotot mulu, ngapain? Saat kita menuntut ilmu bukan buat gaya-gayaan, bukan. Kita ngaji Senin sampai Minggu bukan gaya-gayaan, bukan cuma buat status doang, bukan Bu. Ini loh saya bisa ngaji di Ustazah Halimah Ali terus, mau pasang status. Ini loh saya bisa ngaji di rumahnya Umi Pipik, pasang status. Nggak cuma gitu doang, mau ngapain? Udah gitu pagi-pagi udah nyampe di sono duluan. Masjid juga belum beres. Acara pagi subuh udah di sono, udah dandan rapi, benor pula, ya Allah. Kan gitu. Giliran begitu on time, kita giliran disuruh suami enggak on time. Jadi bukan buat status-status gaya-gayaan doang menuntut ilmunya Bu. Saat kita menuntut ilmu, duduk di majelis taklim, ya, ada membawa perubahan dalam diri kita. Apa yang harus berubah? Bu, tenang aja sih, semua juga bakalan kebagian. Saya aja belum kebagian, berisik banget ya. Ibu enak nih, saya ngomong ibu makan, coba. Saya sorot juga nih, biar pada tahu nih netizen nih, lihat nih. Kedua, saya sorot doang nih. Nah iya, enak bener ya, saya makan situ, saya ngomong situ makan. Tuh netizen lihat nih, orang Depok nih, orang Depok. Oh, mama Depok nih lihat. Nih, saya ngomong di sini sampai berbusa, dia makan bakso, minumnya es buah. Ya Allah enak bener. Saya belum makan tahu Bu. Tadi saya habis acara langsung ke sini, saya bela-belain. Udah nyampe, acara belum dimulai. Saya nyampe di sini udah 1:30 lewat tadi Bu. Tidur aja di mobil tadi tuh, sampai ngorok-ngorok kata teman saya tuh. Capek banget. Nyampe di sini baru sambutan. Mana belum dikasih makan. Ini sekarang tidak ngomong situ makan. Enak bener ya, bungkusin apa ntar? Awas kan dibungkusin ya. Tenang. Bungkusin sekalian buat anak-anak saya. Bu, kue majelis itu berkah tahu? Betul, kue majelis, minum di majelis itu berkah Bu. Saya kalau lagi pulang ceramah nih Bu, pasti saya bawa kue. Buat kue majelis buat anak-anak saya. Supaya apa? Supaya nanti jadi orang-orang yang ahli majelis, senang di majelis. Jadi ibu pulang bawa kue nih, minta sama panitia. Kasih ke anak, kasih ke suami, itu biar pada senang datang ke majelis. Gitu. Masya Allah. Kembali lagi nih Bu. Sampai mana tadi Bu? Sampai bakso. Hah? Sampai mana tadi Bu ceritanya? Kan sambil makan sih, jadi gak nyimak cerita saya. Sampai nanya suami, ya kan? Tanya ridonya buat aku berapa persen. Kalau suaminya baru ridho 50%, ditanya lagi, ya cari lagi supaya nyenengin suami sampai suami bilang 100% ridhonya. Ini pernah dilakukan Bu. Ada seorang wanita namanya Mutiah. Ibu-ibu udah pernah dengar ceritanya belum? Mau diceritain? Praktekin tapi ya. Awas saja kalau enggak, udah kenyang makan, minum buah. Oh, tadi sampai ini, sampai ngaji. Kalau ngaji tuh nuntut ilmu kesana kemari, datang ke majelis, pulang itu ada perubahan. Apa sih yang berubah? Satu, bicara kita berubah. Maksudnya gimana Umi bicaranya berubah? Udah nggak seneng gibah lagi. Kan tiap hari ngaji Bu. Bicaranya berubah, lebih lemah lembut sama suaminya,
jangan ngelawan mulu, jangan bentakin suami mulu, jangan marah-marah mulu sama anak. Bener nggak? Ini kelihatan nih, jangan pada galak sama laki nih. Enggak sekali kok Umi. Jangan Bu. Suami ibu itu bertanggung jawab zahir batinnya ibu loh. Ya, di saat menikahi ibu, dia memegang tangan ayah ibu, dia sanggup bertanggung jawab zahir batinnya. Coba hati-hati nih buat perempuan nih ya. Bicaranya berubah. Karena senang ngaji udah gibahnya tinggalin. Sama suami lemah lembut, sama anak jangan marah-marah, jangan sering nyubitin anak. Kadang anak baru lari-larian udah dibentak-bentakin. Anak siapa sih bandel banget, lah dia ibunya dia lupa. Dia lahirin, biarin aja Bu. Anak kalau ikut majelis seneng, biar dia ngeliat dari kecil. Oh iya, tiap hari diajak majelis. Mau dia lari-larian, namanya juga anak-anak. Kalau emaknya yang lari-larian ini luar biasa. Nah kalau anak-anaknya lari-larian biarin, jangan dicubit, biarkan, namanya juga anak-anak. Apalagi dikatain bandel, jadi doa lo Bu, hati-hati. Ya, jadi doa kan gitu, bicara berubah. Lalu apalagi yang harus berubah Bu? Pakaian kita berubah, harus mampu merubah pakaian kita. Maksudnya gimana Umi merubah pakaian? Apakah harus kayak saya? Enggak, cadar saya juga belum jaminan dari saya masuk surganya Allah, belum. Saya belum dijamin masuk surga Bu. Tapi setidaknya dengan pakaian yang kita pakai mampu nyelamatin kita, nyelamatin keluarga kita. Kita tahu batasan aurat kita. Jadi pakaian malunya kita, pakaian takwanya kita Bu. Ingat, perempuan nih Bu bisa memasukkan 4 laki-laki ke neraka. Hati-hati. Cuma gara-gara rambut yang kelihatan 2 helai Bu, apalagi yang nggak menutup aurat ya, bisa memasukkan 4 laki-laki Bu. Yang pertama siapa Bu? Suaminya. Yang kedua siapa Bu? Ayahnya. Yang ketiga siapa? Pamannya. Yang keempat siapa? Anak laki-lakinya. Hati-hati. Ini kalau begini aja cakep-cakep. Udah Bu, nggak usah, saya nggak usah dikasih, udah bungkus aja. Ribut aja dari tadi es buah mulu. Sampai nggak fokus saya ceramahnya. Bu, enggak, saya nggak usah dikasih, dia aja dikasihan. Saya mah udah biasa Bu, ngomong sampai bebusak, udah dikasih minum udah biasa. Amplopnya aja ntar tebelin dikit. Enggak, saya nggak suka amplop, banyak amplopnya Bu. Nah isinya saya suka. Bu, 4. Perempuan, seorang wanita bisa memasukkan 4 laki-laki cuma karena dia keluar rumah tidak menutup auratnya, tidak menutup nih kan aurat itu dari ujung rambut sampai ujung kaki Bu. Ya, perhatiin, jangan cuma nutupin rambut doang. Ini kayak gini cakep-cakep, giliran ke pasar, giliran nyapu di depan teras nih kagak pakai jilbab. Ada nggak yang begitu? Banyak. Astagfirullah, Rabbal baraya, astagfirullah, minal khotoya. Pakai Bu. Ya, mau cuman nyapu doang di teras itu kan banyak laki-laki lewat, Pak RT lewat, Pak Lurah lewat, Gojek lewat. Ini 2 helai aja bisa membawa laki-laki 4 masuk neraka Bu. Ini gini cakep-cakep, jilbabnya panjang-panjang udah kayak spray. Giliran ke pasar naik motor pakai lengan pendek, jilbabnya panjang, bilang begini kena kebuka semuanya. Pakai celana 3/4 itu konsep nutup auratnya kayak gimana saya nggak ngerti. Ada yang kayak gitu? Banyak. Astagfirullah, Rabbal baraya, astagfirullah, minal khotoya. Perhatiin dong Bu. Ya, auratnya diperhatiin. Ya, ini pakaiannya berubah. Kalau mau ngaji udah yang cakep boleh Bu, tapi nanti depan suami pulang juga tetap harus cakep, jangan pakai daster lagi. Sama suami juga harus kayak gini, cakep. Ini lipstiknya merah-merah semuanya, nanti begitu pulang kayak zombie semuanya.
pakai lipstiknya warna natural abu-abu alias pucet. Jangan, kasihan suaminya udah capek di luar cari rezeki, cari nafkah, pengen nyampe rumah tuh ngelihat istrinya kayak bidadari. Ya, iya, pengen jadi bidadari surga, Bu. Nah, pengen jadi bidadari dulu di dalam rumah buat suaminya, kan gitu. Bicara lemah lembut, karena ini salah satu ciri-ciri istri yang dirindukan surga, Bu. Salah satu ciri-cirinya al-wadud. Apa, Bu? Apa itu cirinya? Al-wadud itu kayak gimana sih, Umi? Al-wadud itu, Bu, dia yang senantiasa meraih cinta suaminya, senantiasa bikin suaminya ini seneng, gemes, ngelihat istrinya gemes, seneng. Si istri solehah tahu setiap hari dia mau sedekah sama suaminya. Sedekahnya nggak usah pakai duit, tapi pakai apa? Senyum. Kan senyum adalah sedekah, betul nggak, Bu? Ibu udah sedekah aja sama suami. Dengan apa? Senyum. Mas, saya mau sedekah. Senyum, Bu, udah nggak usah pakai duit, senyum. Yang lebar senyumnya, jangan nanggung. Senyum, suami senang. Istri solehah paham apa yang dia kerjain. Ya, begitu suami pulang, 3 hal nih yang harus diperhatikan dalam diri suaminya. Yang pertama, pandangan suami saat melihat istrinya. Yang kedua, penciuman suami saat mau mencium istrinya. Yang ketiga, perutnya suami perhatiin. Yang pertama, pandangan suami. Saat suami pulang, saat dia memandang istrinya tampak cantik. Jangan pakai daster, sobek pula rambut, dikuel-kuel, keringat sejagung-jagung. Mana lepek itu rambut. Kata suaminya, innalillahi. Udah gitu bawel pula. Tumben banget jam segini udah pulang. Kayaknya gue salah mulu di mata lu ya. Pulang sore salah, pulang malam makin salah. Gue pindah aja lah di hidung lu. Kan kalau di mata salah nih, pindah ke hidung. Jangan sampai suami gini nih, Bu, doanya. Tiap malam doanya, ya Allah di surga jangan sama dia lagi lah. Di dunia dibawelin mulu. Jangan, Bu, jangan galak-galak sama suami ya. Jangan. Ini insya Allah mah enggak kok. Enggak beda. Semoga ini istri salehah semuanya. Masya Allah, yang dirinduin surga, Masya Allah. Perhatikan pandangan, dilihat cakep, Bu. Ummu Khadijah. Siapa Ummu Khadijah? Siapa Ummu Khadijah? Istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu hari, Bu, Ummu Khadijah itu pernah sakit. Di akhir-akhir mau meninggal, beliau itu sakit sampai nggak bisa bangun, Bu. Sakit parah. Tapi beliau, Bu, beliau rela bangun karena tahu Rasulullah mau pulang. Suatu hari beliau minta didandanin oleh putri tercintanya, yaitu Sayyidah Fatimah. Wahai Fatimah putriku, tolong dandanin aku. Begitu didandanin, Fatimah nanya untuk apa? Karena sebentar lagi ayahmu pulang. Bu, padahal lagi sakit parah, gak mau terlihat pucat saat Rasulullah pulang. Dandan, Bu. Begitu Rasul pulang, dia sambut. Beliau gak mau terbaring, Bu, gak mau tiduran ya. Beliau paksakan, beliau bangun menyambut kedatangan Rasulullah dengan cantiknya. Beliau sambut, beliau tawarkan, apakah engkau ingin minum teh ya Rasulullah? Boleh ya istriku. Dibikinin, nggak nyuruh anaknya, Bu, nggak nyuruh Fatimah, dibikinin sendiri, Bu. Ditungguin minum tehnya. Selesai minum teh, Rasulullah langsung berangkat karena mau pergi dakwah lagi. Ya, begitu Rasulullah keluar, belum lama, Bu, Fatimah teriak memanggil ayahnya, wahai ayahku ya Rasulullah, pulanglah. Begitu melihat ternyata Ummu Khadijah sudah meninggal tuh, Bu. Kayak gitu, Bu. Ya, jangan ini suami pulang, koyoknya di mana-mana. Minyak gosok, Ma. Kopi dong. Kagak lihat apa nih koyok di sini? Pusing, bikin aja sendiri. Ya Allah, innalillahi. Ada yang begitu? Ada begitu? Masa? Astagfirullah Rabbal baraya. Astagfirullah minal khataya. Jangan, Bu. Al-Wadud, yang senantiasa mencari perhatian suami. Terus, Bu, kalau bisa nih cuci bajunya suami. Ini saya mau kasih tahu, tapi jangan bilang-bilang ya.
Hah? Dulu tuh beliau suami saya baju tuh saya yang nyuciin bu, ya dari atas bawah semua dalam-dalamnya saya nyuciin. Nggak mau dicuciin sama pembantu, nggak mau. Jadi kalau yang sering ke rumah saya dulu tuh di Rompoa, di depan kamar saya tuh di balkon lantai 2, lantai atas depan kamar saya tuh ada jemuran kecil kayak jemuran andung tuh yang biasa buat jemur andung kecil. Alhamdulillah waktu kebakaran itu jemuran kagak kebakar. Semoga dia jadi saksi. Jadi saksi kalau saya sering nyuciin, sering ngejemur di situ. Nah, jadi kalau beliau langsung pulang nih bu, saya protolin tuh bajunya. Yang kan cuma satu doang bu, kan dia kagak main lumpur, cuma keringetan doang. Ya kan? Udah di kamar mandi saya ada 2 ember bu, cuma buat direndam udah, ya nanti kucekin aja udah dibilas, jemur deh di situ. Ya kalau udah kering sambil nonton sinetron deh, sambil nyetrika, selesai cuma satu doang, atas bawah dalaman udah masukin ke lemari. Mau nyari baju gak perlu teriak-teriak. Ya itu yang bikin awet bu, yang bikin makin sayang mas suami makin sayang sama ibu-ibu. Ini ibu yang nyuciin siapa ya? Hah? Pakai mesin cuci? Hah? Jangan sendiri, jangan suruh cuciin pembantu. Jangan, kalau baju ibu boleh lah, baju anak-anak boleh kasih asisten rumah tangga. Kalau baju suami sendiri bu, karena ini nanti jadi saksi. Ini yang jadi peringannya ibu-ibu nih. Kan wanita ini jadi penghuni neraka ya, semoga dengan ibu nyuciin baju ini jadi pemberat kita nanti di akhirat, yang nolongin kita kan gitu. Ini al-wadud, cirinya seperti itu, yang nyenengin suami, pandangan suami ke dirinya, suami ngelihat dia menyenangkan. Bahkan Rasulullah mengatakan kepada Umar, Sayyidina Umar, wahai Sayyidina Umar, ciri-ciri istri solehah yang pertama saat dipandang dia menyenangkan, senyum, nyenengin suami. Ya. Yang kedua, jika dia diperintah dia mentaati. Wanita solehah insya Allah sudah ahli ibadah. Tapi wanita ahli ibadah belum tentu solehah. Ngerti nggak maksudnya? Ngerti orang bu? Ngerti orang son? Wanita solehah insya Allah ahli ibadah. Tapi wanita ahli ibadah belum tentu solehah. Maksudnya gimana? Kadang ada nih, ya karena wanita ini sering ngaji, jadi lebih pintar laki. Kadang injak-injak laki, karena sering ngaji, ya. Jadi kurang ajar, jadi ngelawan mulu. Terus apalagi suaminya yang belum hijrah, dia doang yang hijrah. Ya akhirnya dia kesel sendiri. Dia sendiri yang hijrah, suaminya nggak hijrah. Debat mulu. Nah ini nggak boleh bu. Ya nggak boleh. Sekalipun suami maksudnya nggak punya ilmu, ya tetap dia adalah pemimpin. Dia tetap imam. Doain Allah yang kasih hidayah. Ya. Seorang wanita yang solehah insya Allah ahli ibadah. Tapi yang ahli ibadah belum tentu solehah. Ini ada istri ini ahli ibadah, zikir terus. Malam-malam terbangun dia zikir sendiri, nggak bangunin suaminya. Pas begitu suaminya kebangun nyariin dia, ternyata di pojokan dia lagi zikir. Dan kebetulan suaminya lagi kepingin ibadah juga, ibadah yang lain bu, ibadah suami istri. Udah dikasih kode. Batuk mas. Masih nggak ngerti, masih zikir terus. Sampai suaminya bolak-balik ke kamar mandi, masih aja zikir. Sampai akhirnya suaminya nggak ridho. Suaminya udah males duluan, karena istrinya kagak ngerti, kan gitu. Nah ini bukan istri yang salehah. Kalau istri salehah dia paham, suaminya lagi pengen dia tinggalin ibadahnya dulu, dia ibadah ya kepada suaminya. Sama kayak ibu misalkan lagi masak nih siang-siang, belum selesai masak suami datang, terus suami lagi kepengen nih ibadah sama ibu. Ma, ayang, sini dulu napa di kamar. Ntar dulu ngapa sih? Lagian siang-siang pulang, udah tahu masakan belum masak, belum kelar ini ya. Itu bukan wanita saleh bu, bukan. Kata suami, nyesel banget gua balik. Kalau gitu nggak pulang dah. Jangan bu. Begitu suami manggil, kan tadi kata Rasul nih, ciri-ciri istri salehah. Ya, saat dia dipanggil, dia disuruh, dia taat langsung. Ya, maka langsung matiin kompornya bu. Begitu suami manggil, buru-buru matiin kompor, datengin suaminya. Ini ciri al-wadud. Ya, yang ketiga nih cirinya tuh, tadi kata Rasulullah kepada Sayyidina Umar,
jika dipandang dia menyenangkan, jika diperintah dia taati, jika diberikan amanah, dia jaga amanahnya. Dia jaga kehormatan suaminya. Ini pernah ada suatu cerita, ada seorang laki-laki di zaman Nabi. Laki-laki ini, suami ini mau dakwah dengan Nabi. Terus dia mengamanahkan kepada istrinya, wahai istriku, kamu gak boleh pergi kemana-mana, gak boleh keluar rumah sebelum aku datang. Karena istrinya ini salehah, dia nurut bu. Dia amanah, jaga amanah suaminya. Suatu hari kerabatnya datang menemui istrinya, mengabarkan bahwa ibunya sakit dan istrinya gak bisa pulang. Maaf, aku belum bisa pulang karena suamiku belum datang. Ya, suamiku amanah, sebelum dia pulang gak boleh kemana-mana. Akhirnya kerabatnya pulang, lalu datang lagi mengabarkan ibunya sudah meninggal. Ya, masih belum bisa pulang bu, karena suaminya belum pulang, dia amanah. Setelah itu begitu suaminya datang, dia tidak, si istri ini tidak menampakkan kesedihannya, tidak menampakkan kekecewaannya kepada suami, enggak, tetap ngelayanin suami, tetap tersenyum. Suaminya datang, bagaimana kabarmu wahai istriku? Baik, alhamdulillah. Lalu orang tuamu bagaimana kabarnya? Ibuku sudah meninggal. No, terus kamu gak pulang? Kan engkau amanah, aku tidak boleh keluar rumah sebelum kau pulang. Si suami merasa, ya Allah, dosa banget nih saya nih, udah kasih amanah begini, sampai orang tuanya meninggal dia gak bisa pulang. Akhirnya suami ini bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saat aku berdakwah dengan engkau, aku menitipkan amanah kepada istriku supaya sebelum aku pulang dia gak boleh kemana-mana. Ternyata orang tuanya, ibunya sakit, ibunya meninggal, dia gak bisa pulang ya Rasulullah. Apakah aku salah sebagai seorang suami ya Rasulullah? Apa Rasulullah katakan bu? Rasul tersenyum. Berbahagialah engkau mempunyai istri salehah sepertimu, seperti istrimu. Karena dengan kesalehannya, dengan taatnya dia kepadamu, dengan menjaga amanahnya, maka yang menjadikan asbab Allah masukkan ibunya ke dalam surga atas ketaatan putrinya. Seorang istri, siapa yang wajib didahulukan? Suami atau orang tua? Suami atau orang tua? Suami. Karena suami bertanggung jawab zahir batinnya. Terkecuali ibu belum menikah, baru ibu, orang tua yang didahulukan. Tapi karena sudah punya suami, suami didahulukan. Kan karena kuncinya, kunci surganya seorang istri ada pada suami. Lalu ciri yang kedua, al-walud, yang keturunannya banyak, yang subur banyak keturunan. Ya, kalau misalkan suami masih kepengen punya anak lagi, terus ibu nolak, enggak ah, situ mah enak. Kita yang lahirin, kita yang ngos-ngosan kan gitu. Kita capek, malam kagak tidur kan gitu. Ngurusin anak sendiri bu, jangan. Gak boleh ngomong begitu, itu yang gak dibolehin. Apalagi yang takut semuanya jadi kendor. Kan udah kodratnya bu. Makanya Allah kasih surga di kaki ibu kan gitu. Karena kita capek ngurus anak, ngelahirin, dikasih surga sama Allah. Ya, tapi kuncinya ada pada suami, taat sama suami. Ya. Yang ketiga, al-aud ala zaujah. Al-aud ala zaujah, yang senantiasa kembali kepada suaminya. Maksudnya gimana yang senantiasa kembali kepada suaminya? Di saat suaminya marah nih, akibat perilaku si istri yang melawan, akibat si istri bicara keras sama suami atau debat sama suami, suami mulai wajahnya berubah, mulai kesel. Ini si istri buru-buru datengin suaminya, dia pegang tangan suaminya, dia bilang, wahai suamiku, aku belum bisa tenang sebelum engkau memaafkanku, sebelum engkau ridho kepadaku. Nih istri yang dirindukan surga yang kayak gini, bukan melihat suami marah dia ikut-ikutan marah. Emang lu doang yang bisa marah? Gak boleh bu. Ya, buru-buru datengin suaminya, pegang tangan suami, sebelum engkau ridho aku belum bisa tenang. Itu bahkan Rasulullah dalam hadis mengatakan bu, ya, jikalau aku diperbolehkan untuk memerintahkan manusia ini sujud kepada manusia, maka aku akan perintahkan para istri sujud di hadapan suaminya. Ya, ini hadisnya, kita garis bawahi. Jikalau aku diperbolehkan untuk menyuruh manusia ini sujud di hadapan manusia, jika diperbolehkan berarti kan tidak diperbolehkan ya bu, sujud di hadapan manusia itu, apalagi menghinakan diri kita. Maksudnya sujud di hadapan manusia itu kayak gimana sih bu? Kita ngehinain diri kita ngemis-ngemis sama manusia, kita berharap sama manusia.
Ya, jangan kayak gitu Bu. Jangan rendahin diri, jangan hinain diri. Kita punya Allah, minta sama Allah. Kan gitu. Ya, karena Allah Maha Kaya. Semakin ibu, semakin kita berharap sama makhluk, semakin akan kecewa. Tapi berharap sama Allah, Allah nggak akan kecewain kita. Makanya buru-buru datang, menemui suaminya meminta maaf. Ya, kan gitu. Ini ciri-ciri istri yang dirindukan surga. Dicontohkan oleh Mutiah yang terakhir saya kasih contoh. Mutiah ini Bu, wanita ahli surga. Bahkan Fatimah bertanya, ya Rasulullah, setelah Ummul Mukminin, maka siapa selanjutnya wanita penghuni surga? Maka Rasul mengatakan Mutiah. Padahal Mutiahnya masih hidup Bu, orangnya masih ada, tapi namanya sering disebut oleh Rasul menjadi wanita yang ahli surga. Maka putri tercinta ini Sayyidah Fatimah penasaran dengan amalannya apa ya Mutiah, ke orangnya masih hidup tapi namanya sering disebut oleh ayahnya, oleh Rasulullah, bahwa dia menjadi wanita ahli surga. Didatengin Bu, putri tercinta Rasul ini Sayyidah Fatimah datang menemui ke rumahnya Mutiah. Assalamualaikum ya Mutiah, bolehkah aku masuk? Siapa engkau? Waalaikumsalam, aku Fatimah bintu Muhammad. Iya. Engkau datang dengan siapa? Aku datang dengan Husain. Oh maaf, suamiku tidak memperbolehkan masuk laki-laki. Lah, ini Husain masih kecil, kalau makin balik suamiku nyebutnya laki-laki. Gak dibolehin masuk Bu. Pulang nih Fatimah. Besok lagi datang lagi sendiri kan, begitu datang sendiri baru dibolehin masuk. Lalu Sayyidah Fatimah bertanya, ya Mutiah, tahukah engkau ayahku sering menyebut namamu bahwa engkau menjadi wanita ahli surga? Padahal engkau masih hidup, aku ingin tahu engkau punya amalan apa sih? Kalau dilihatnya rumahnya biasa saja, ya ternyata ada satu pojok, di pojok ada sebuah meja, di meja itu ada 3 benda nih Bu. Fatimah melihat fokus dengan 3 benda itu yang ada di atas meja, karena cuma itu. Ada kain, ada kipas tuh yang dipegang ibu-ibu, sama ada tongkat kecil. Lalu Fatimah bertanya, 3 benda ini untuk apa ya Mutiah? Dijelasin sama Mutiah, oh ini kain. Sebelum saya melanjutkan, apakah ibu-ibu ingin mempraktekkannya? Mau jawab Bu? Nah, sebelum saya melanjutkan, mau dipraktekin kagak? Awas kalau enggak, ntar saya tanya sama suaminya ya. Hah? Ditanya nih, oh ini kain. Kain ini saat suamiku pulang, aku sambut, aku melihat suamiku banyak keringatnya, langsung aku usap dengan kain ini. Bu, praktekin pulang. Sebelum suaminya pulang nih, nanti ibu udah nungguin di depan pintu bawa kain. Ya, yang bersih kainnya, jangan bekas kompor. Gak ikhlas banget. Praktekin ya Bu ya. Masih punya suami kan? Masih kan? Ya udah praktekin nanti. Biar ridhonya sama suami itu 100%. Begitu suami pulang, ya Allah Beb, keringatnya. Mau diburuk sangkain suami, biarin aja, tumben amat lo. Pasti lagi ada apa-apanya nih. Enggak kok Beb, enggak minta apa-apa. Orang pengen kayak Mutiah biar jadi ahli surga. Kata suami nanya, emang Mutiah siapa? Tetangga yang mana Mutiah? Hah? Jelasin Bu, enggak. Tadi tuh lagi ngaji, Umi Bibik ceritain kisah Mutiah apa. Suaminya sedang, ya Allah istriku soleha banget. Habis ngaji ilmunya langsung dipraktekin, ya Allah besok ngaji lagi dah. Nih 10 juta sekalian bawa, habisin. Amin apa Bu? Bagi 2 ya, awas kalau enggak. Kan saya ngasih ilmunya ke ibu. Kain. Yang kedua kipas. Suami pulang, aku langsung kipasi dengan kipas ini karena aku lihat dia kepanasan. Kipasin Bu. Ya, ibu begitu pulang suami sambut, ibu bawa kipas yang gede. Kan ada kipas angin, Umi. Jangan udah, pahalanya buat kipas angin, buat ibu aja tangannya, biar tangannya bekerja nih. Jadi saksi nih, kipasin ya Allah Be. Kalau perlu pakai kipas 1 yang gede tuh. Habis dikipasi makan dah tuh. Ini Bu. Ya. Yang ketiga, apa yang ketiga tadi Bu? Tongkat kecil. Untuk apa tongkat ini? Tongkat ini di saat suamiku pulang, aku sediakan makanan yang sudah aku masak
Aku tungguin saat dia makan. Selesai makan aku tanya bagaimana masakanku, enak gak? Kalau tidak enak pukul aku. Bo, sediain tongkat. Kalau suami makan tuh tungguin, Bu. Istri zaman now, istri zaman sekarang suami makan, istrinya ngapain? Tuh ngaku main handphone. Astagfirullah Rabbal baraya. Astagfirullah minal khotaya. Yang baik-baik Mas suami layanin, Bu. Bukan masalah 3 benda ini, bukan. Bukan masalah kainnya, kipasnya, tongkatnya, bukan. Tetapi bagaimana ketaatan seorang istri. Bagaimana seorang istri paham saat suami pulang apa yang harus dikerjakan. Dia sambut, dia senyum, dia senengin suaminya. Kan gitu. Bukan diberondong dengan pertanyaan. Ini kadang istri paling ahli sejarah tuh, Bu. Istri paling hafal, ya. Suami baru datang, udah dikasih pertanyaan, banyak banget pertanyaannya. Jangan, Bu, senengin dulu suaminya, ya. Insya Allah semoga ini jadi istri-istri yang dirindukan surga. Jadi tadi senengin orang, karena nyenengin orang ini adalah amalan yang dicintai oleh Allah, ya Bu, ya. Pulang dari sini kita dapat cintanya Nabi. Kita pulang dari sini Allah pandangin kita, ya. Allah jaga hati kita. Pulang dari sini Allah kasih hidayah. Pulang dari sini makin lemah lembut. Pulang dari sini makin sayang sama tetangga, makin memuliakan tetangga. Pulang dari sini lisannya maling dijaga. Lisannya dijaga dari tidak menyakiti hati orang lain dengan lisan kita. Dalam hadis dikatakan, man kana yu'minuna billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik. Kalau tidak bisa, diam. Ya, diam itu nyelamatin kita. Ya, insya Allah diam itu nyelamatin kita. Daripada kita banyak ngomong, banyak dosa. Kayak saya ini, kita makin banyak ngomong, banyak dosa. Ya, makanya udahan aja segera, ya. Sampai sini aja. Udah perut saya udah gak bisa kompromi, kok lapar banget, Bu. Ya Allah, kasihan apa sih? Udah lapar, haus. Insya Allah, yuk kita sama-sama doa. Udah makanannya stop dulu, apa? Kita mau doa nih. Taruh dulu makannya. Kita pasang hajat di sini, Bu. Ya, ada satu doa Rasulullah SAW. Ini doa, Bu. Ada seorang laki-laki. Seorang laki-laki ini datang mendatangi Rasulullah. Dia buta, Bu. Dia minta sama Rasul supaya dia bertawasul kepada Rasulullah, karena Rasul ini kekasih Allah yang menyampaikan doanya kepada Allah. Ya, Rasul yang Maha Rahman. Dia minta supaya mata ini bisa melihat lagi. Maka Rasul menyuruh dia ngambil wudhu dan baca doa ini. Setelah itu Rasul tempelkan tangan Rasul ke mata si laki-laki tersebut. Atas izin Allah, ya, maka dia bisa melihat. Nah, maka Rasul itu bisa memberikan berkah sampai hari ini. Kita ngerasain berkahnya nggak, Bu? Di Maulid ngerasain berkahnya nggak? Saya tanya. Ngerasain berkahnya nggak? Itu dapat bakso, dapat es buah, gimana kagak berkah? Ngerasain berkahnya, Bu. Ya. Beliaunya udah nggak ada, tapi kita ngerasain berkahnya, betul nggak? Ibu udah nggak pernah lapar, nggak pernah kelaparan. Kenapa nggak pernah kelaparan? Udah dirasain sama Rasulullah SAW. Betul nggak? Ibu udah nggak pernah sedih. Rasul udah ngerasain sedihnya, Bu. Udah dirasain semuanya. Penderitaan umatnya udah dirasain semuanya sama Rasulullah. Itu berkahnya, ya. Nah, maka di sini ini proposal kita sampaikan nih. Sodorkan proposal kita sore ini di hadapan Allah. Ya, ini kalau kita istilahnya kita mau ngedatangin Pak RT, mau bikin 17 Agustusan, Ibu bawa proposal nih, ya, ngedatangin, jodohin proposalnya nih ke Pak RT. Begitu dibuka nih proposalnya, ada tanda tangan orang penting di dalam situ. Pasti di ACC dong sama Pak RT-nya, betul nggak? Kalau saya nggak ACC repot nih, ini tanda tangan orang penting nih, di sini ada nih, kan gitu. Begitu juga sekarang kita sedang sodorin proposalnya ke Allah. Proposal doa hajat-hajat kita sedang mau sodorin. Ya, loh, kok saya bunyi, Bu? Kedengeran nggak, Bu? Kedengeran? Kita sedang mengasih proposal Allah, proposal doa.
Ya, tapi di dalam proposal itu kita bawa nama kekasih Allah baginda Nabi Muhammad SAW. Ya, dengan doa tersebut ini nih, nanti saya ajarin doanya. Dengan doa ini, ya kita sodari proposalnya ke Allah. Di dalam proposal itu ada tanda tangannya Rasulullah nih, ya ada nama Rasulullah, kita bawa nama Rasulullah. Di dalam doa itu nanti ada kita menyebut nama Rasulullah. Karena Allah akan, ya Allah tidak akan mengabulkan doa seorang hamba jikalau di dalam doa itu ada nama Rasulullah, pasti dikabulkan. Nah, maka ini yuk sama-sama kita angkat semua tangan kita, ya. Apapun hajat kita semoga Allah kabul hari ini. Semoga Allah pandangi kita di hari ini semuanya, ya. Asbab kita cintanya kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwa rahmanur rahim, al-hayyul qayyum, alladzi la yamutu wa atubu ilaihi rabbi ighfir. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwa rahmanur rahim, al-hayyul qayyum, alladzi la yamutu wa atubu ilaihi rabbi ighfir. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر. استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. يا الله يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، فرج على المسلمين يا قوي يا متين يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yu'afini amma huwa yukafiru mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Wa na'udzu من سخطك والنار ونعوذ بك من سخطك والنار ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم افتح لنا أبواب الخير، اللهم افتح لنا أبواب البركة، اللهم افتح لنا أبواب السلامة، اللهم افتح لنا أبواب الرزق، اللهم افتح لنا أبواب الصحة، اللهم افتح لنا أبواب الجنة. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ربنا إننا آمنا واغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وإنا عبدك وإنا على عهدك ووثقك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فاغفر لي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Ikutin saya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka wa tawajjahu ilaika bin nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyi rahmah ya Rasulullah ya nabiyyi rahmah ya Rasulullah ya nabiyyi rahmah ya Rasulullah ya nabiyyi rahmah inna tawajjahtu bika ila rabbika hajatihi. Salih wa salim, hajat semuanya, sampaikan hajatnya kepada Allah.
Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsihi wa midada kalimatihi bisiril Fatihah. Semoga Allah kabul yang menjadi hajat ibu semuanya. Jika yang di sini ada yang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya, sehat afiat. Yang di sini jika punya hutang, Allah mudahkan lunaskan hutangnya. Dengan caranya Allah berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Yang di sini punya hajat, punya keturunan, belum punya keturunan, Allah berikan keturunan yang soleh dan soleha. Yang hari ini punya hajat pengen berangkat umroh dan haji. Ada yang kepengen berangkat haji? Ada yang kepengen berangkat umroh? Punya duitnya? Ya jangan ngomong lah. Tapi punya Allah, betul bu? Kita punya Allah, minta sama Allah. Gak ada yang gak mungkin buat Allah ngeberangkatin kita dengan caranya Allah. Kalau dengan cara kita tahu kita gak punya duit. Tapi Allah yang maha kaya. Dengan caranya Allah, kencengin ibadahnya, kencengin doanya, minta terus sama Allah. Ya Allah, saya gak mampu ya Allah buat pergi haji, pergi umroh ya Allah. Tapi saya kepingin ibadah di sana. Dengan caramu ya Allah, saya punya kemampuan hanya doa. Saya punya kemampuan dengan ibadah ya Allah. Maka dengan caramu ya Allah, Engkau bisa ngeberangkatin hamba. Itu doanya. Ya, doa terus sama Allah. Semoga yang punya masalah Allah berikan jalan keluar dari setiap permasalahannya dengan baik, selamat dunia dan akhirat. Allah berkahi, Allah mudahkan rezekinya semuanya. Terima kasih. Mohon maaf lahir batin dari saya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.